Selamat pagi, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Apakah semuanya pada sehat? Ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Alhamdulillah Sehat. sehat. Sehat, Sehat, Ibu. selamat pagi, sehat semuanya. Selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. Alhamdulillah ya, pada sehat semuanya. Oke, baik Bapak Ibu, untuk rapat hari ini kita akan membahas strategi penyediaan rumah layak dan terjangkau dengan target 3 juta rumah. Terdapat beberapa kendala nih Bapak Ibu yang sedang kita hadapi, yaitu pada pelaksanaan di lapangan, pembiayaan, dan juga koordinasi antar pihak. Pada rapat hari ini, saya harap Bapak Ibu semuanya sebagai stakeholder bisa menyampaikan masukannya masing-masing terkait kendala yang sedang kita hadapi. Kita mulai dari Bapak Janus, selaku Kepala Bappenas. Silakan Pak Janus. Baik, terima kasih Bu Kansa. Kalau dari Bappenas sendiri memang menganggap bahwa target pembangunan 3 juta rumah ini termasuk atau bisa dibilang sebagai proyek yang sangat ambisius ya. Fokus utamanya memang diarahkan pada wilayah perkotaan dengan tingkat penduduk tinggi serta daerah yang masih mengalami kekurangan hunian layak, mungkin seperti itu. Namun pencapaian dari target ini memang tidak dapat dilakukan secara parsial. Perlu dikoordinasikan dan perlu kolaborasi yang solid antar instansi itu sendiri. Karena tanpa sinergi yang baik, upaya mewujudkan target ini akan sangat sulit tercapai. Mungkin selanjutnya bisa Pak Mahfud dari Kemenkeu. Oke Pak, benar sekali. Ini merupakan proyek yang sangat ambisius mengingat bahwa program 3 juta rumah ini masuk ke dalam salah satu program presiden kita yaitu masuk ke dalam Asta Cita di mana juga kami dari Kementerian Keuangan sudah menyiapkan beberapa langkah yaitu yang pertama subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Lalu ada juga insentif bagi pengembang perumahan baik yang menengah maupun besar dan skema kemitraan publik swasta seperti KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Ini semua juga dari Kementerian Keuangan untuk mencoba lebih memproses lebih cepat realisasi target 3 juta rumah. Seperti itu, Pak. Oke, Oke, baik. mungkin Mungkin saya bisa izin. dilanjut. Oh iya, Oke. Boleh, boleh Mas Jafar. Baru mau saya ya, panggil, tadi kirain siap. nggak fokus nih Mas Baik, Jafar. terima kasih. Ya, selanjutnya dari pemerintah daerah sendiri nih, kami memiliki beberapa kendala utama, seperti keterbatasan lahan dan proses perizinan juga kadang panjang. Nah, dukungan kementerian sangat diperlukan juga nih agar pembangunan rumah rumah layak tidak tertunda. Kami juga sudah mengupayakan beberapa program nih dari pemerintah daerah sendiri seperti pembangunan perumahan melalui APBD dan kerjasama dengan CSR seperti itu. Mungkin selanjutnya mungkin ada tanggapan dengan pengembang nih. Baik, terima kasih atas kesempatannya udah mengajak diskusi dengan teman-teman rekan-rekan developer. Dari kami sebenarnya mendukung 100% program pembangunan perumahan. Tapi yang menjadi concern utama kami sebenarnya biaya konstruksi dan harga tanah yang tinggi. Kalau ada kemudahan gitu dari pemerintah terkait dengan perizinan, insentif fiskal, ini tentu akan mempermudah kami untuk pelaksanaan pembangunan perumahan. Oke, baik. Mungkin boleh selanjutnya. Ya, eh, selamat siang Bapak Ibu semua. Saya perwakilan dari organisasi masyarakat dan Karang Taruna Pemuda Lokal. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa kami 100% setuju dengan adanya program yang Bapak Ibu sampaikan. Hanya saja saya sebagai perwakilan ingin memastikan bahwa rumah yang dibangun Bapak Ibu sekalian memang sudah layak huni, aman, dan murah sehingga tepat sasaran bagi kami, terutama bagi kami yang masyarakat berpenghasilan rendah, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai nih di kemudian hari ternyata kualitas rumah tidak layak atau tidak tepat sasaran, jadinya mubazir dan tidak berpengaruh apa-apa pada kami. Ya, yang intinya asal tidak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan itu saja, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya kami dari pihak perbankan ya Pak sudah menyiapkan skema KPR ringan nih yang bunganya rendah dan juga tenornya panjang
Jadi cicilan per bulannya bisa lebih terjangkau ya untuk masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah seperti yang disampaikan oleh Bapak Barka tadi ya. Tapi supaya program ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat, kami perlu sinkronisasi lagi dengan subsidi pemerintah. Misalnya bantuan untuk uang muka atau potongan bunga. Dengan dukungan seperti itu, masyarakat bisa mendapatkan keringanan ganda nih, yaitu cicilan ringan dan juga proses yang lebih mudah. Sehingga impian semua orang, terutama masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah yang layak, itu bukan sekedar cuma harapan ya Pak, tapi bisa segera terwujud. Seperti itu Pak, mungkin dari pihak perbankan. Terima kasih. Kalau menurut saya, sebagai akademisi, teknologi rumah murah dan ramah lingkungan seperti prefabricated dan material lokal bisa mempercepat pembangunan 3 juta rumah sekaligus menekan biaya dan tetap aman bagi penghuninya. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Sebagai perwakilan dari bidang humas atau hubungan masyarakat, menurut saya komunikasi publik juga merupakan hal yang krusial. Jadi masyarakat harus tahu nih tata cara dan teknis cara pengajuan rumah, kriteria penerima, dan transparansi dari program ini. Tanpa hal tersebut, menurut saya target pembangunan bisa tidak tepat sasaran. Mungkin nanti bisa dibantu dari tim Monefnya ya, dengan Pak Hadi. Baik, terima kasih. Eh, Intinya dari Timonef akan membantu semua proses pembangunan ini, lalu akan melaksanakan evaluasi secara berkala. Prinsipnya segala proyek yang direncanakan harus selesai tepat waktu, dikerjakan secara berkualitas, sesuai aturan, dan berkelanjutan serta akuntabel. Nah, setelah kita laksanakan itu dengan baik, semua akan kita evaluasi. Nah, untuk melaksanakan evaluasi, saya rasa kita butuh guidance nih. Untuk guidance, saya rasa tim staf teknis dari Kemen PKP harus bisa menjelaskan ke kita. Izin menanggapi ya Pak ya, mungkin dari staf teknis begini Pak, dari survei lapangan beberapa lokasi prioritas sudah siap dibangun dengan infrastruktur memadai. Nah memang tantangannya ini dalam hal koordinasi perizinan dan penataan di wilayah ini memang perlu segera diselesaikan agar pembangunan tidak terhambat. Kami juga menekankan pentingnya standar teknis sesuai SNI dan penggunaan teknologi prefabricated serta modular untuk percepatan dengan kualitas terjaga. Didukung juga sama pelatihan tenaga kerja, kemudian pembentukan tim koordinasi teknis lapangan untuk dapat memantau progres secara real time. Mungkin begitu sih Pak dari staf teknis kami. Saya Oke, baik. kembalikan ke Terima kasih Bapak. ya. Siap. Terima kasih Ibu Jen. Terima kasih Bapak Ibu semuanya terkait pendapatnya masing-masing yang disampaikan oleh masing-masing instansi. Baik, sekarang kita lanjutkan mungkin ke sesi tanggapan dan juga diskusi interaktif. Bisa dimulai lagi dari Bapak Janu sebagai Kepala Bappenas. Oke, terima kasih Bu Kansa. Jadi menyambung masukan pengembang dan Pemda, kita bisa membuat peta prioritas lahan siap bangun di setiap daerah. Ini juga bisa membantu memfokuskan pembangunan agar lebih cepat tercapai. Seperti itu, Bu. Baik, izin sekalian menanggapi ya. Dan dari Pemda sendiri kami setuju. Dan juga nih sudah ada nih program terkait dengan SKB 3 Menteri tentang perumahan, yaitu tentang penghapusan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dan penghapusan retribusi persetujuan bangunan gedung. Nah, dengan itu tuh kami akan mempercepat proses perizinan di lokasi prioritas sehingga pengembang bisa mulai pembangunan lebih awal dan lebih cepat. Iya, setuju betul Pak. Kalau misalnya ada rincian dislokasi prioritas untuk pengembangan perumahan, nanti kami akan coba kaji potensi marketnya, lalu juga skema perizinan pembiayaannya dibantu oleh pemerintah. Maka kami dari
pengembang bisa langsung tender project gitu, menyusun rencana pengembangan, desain prototipe perumahannya, sampai juga gambaran kasar pembiayaannya dari lokasi prioritas dari pemerintah. Dan ini tentunya selaras membantu progres dari program pemerintah untuk 3 juta rumah. Mungkin kan kendalanya terkait dengan pembiayaan nih. Mungkin dari pihak bank apakah ada usulan mengenai kemudahan pembiayaan bagi teman-teman rekan-rekan developer begitu? Oh iya, Ibu Margareta izin menanggapi ya, Bu. Jadi kami akan menyesuaikan skema KPR tentunya dengan lokasi lokasi prioritas dan juga program subsidi dari pemerintah. Jadi kami akan membangun uh, suatu kolaborasi dan juga komunikasi yang uh, intens ya sama pemerintah supaya program-program ini udah tepat sasaran juga kepada teman-teman dan juga masyarakat-masyarakat MBR di seluruh Indonesia. Jadi misalnya ada kawasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai fokus pembangunan, kami akan hadir di sana dengan bunga yang lebih ringan, tenor yang lebih fleksibel, dan juga proses yang lebih sederhana. Tujuan jelasnya yaitu membantu keluarga berpenghasilan rendah juga agar memiliki rumah secepat mungkin tanpa membebani cicilan yang memberatkan mereka ya Bu ya. Mungkin dari situ eh, semoga bisa menjawab ya Bu. Terima kasih. Oke, mungkin dari akademisi ingin menambahkan informasi terkait pembangunan rumah ini. Selain prefabricated, desain modular kita bisa terapkan. Ini memungkinkan pembangunan lebih cepat dan fleksibel tanpa mengurangi standar kualitas. Mungkin ada pendapat atau tanggapan lain dari pihak yang lebih teknis. Oke, terima kasih. Mungkin dari tim teknis, kami sebagai tindak lanjutnya kami akan membentuk tim koordinasi teknis lintas instansi untuk mempercepat proses perizinan dan penyelesaian lahan, kemudian panduan teknis lengkap, serta melakukan pelatihan bagi pengembang, tenaga kerja, agar teknologi solusi terbaru dapat digunakan secara optimal, sambil kita memantau kualitas pembangunan dengan inspeksi rutin serta mendukung pengembangan dashboard digital yang memudahkan pemantauan progres secara akurat sehingga target 3 juta rumah ini dapat dicapai tepat waktu, berkualitas, dan sesuai regulasi. Mungkin ada tanggapan lain dari tim media? Dari tim Humas juga akan menyiapkan paduan komunikasi yang komprehensif tentang lokasi perumahan prioritas dan langkah-langkah pengajuannya, sehingga nanti akan memudahkan masyarakat dalam memahami setiap tahapannya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau bisa libatkan masyarakat lokal dalam proses pembangunan. Banyak di antara kami adalah pengusaha warung kecil, penjual nasi, bahkan sampai pengusaha kayu dan bahan bangunan, Bapak Ibu. Jadi kalau bisa libatkan kami, Pak, supaya kami bisa merasakan dan berdampak bagi kami, dan supaya program juga tepat sasaran, juga diterima dengan baik. Seperti itu, Bapak Ibu. Oh, oke deh. Saya rasa kalau dari tim Monef ya, supaya apa yang Bapak dan Ibu sampaikan ini konkret, real ya, dan pertanggungjawaban kita juga ke masyarakat bisa diterima. Kita bikin dashboard saja nih, dashboard bersama. Jadi kita akan buat sistem monitoring berbasis teknologi informasi. Jadi apapun ada masalah yang bisa diselesaikan, baik yang sulit diselesaikan, langsung laporkan di situ. Jangan sampai ada miskomunikasi nih, karena biasanya masalah muncul dari sana. Saya rasa kita semua sudah sepakat lah, tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Langsung saja deh Mbak Moderator, kita simpulkan rapat hari ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk rapat hari ini saya rasa cukup. Sebelum saya menutup rapat, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kesimpulan. Untuk poin pertama terkait perencanaan, Bappenas menekankan pentingnya peta lokasi prioritas dan juga Pemda mendukung dengan percepatan izin dan kebijakan penghapusan biaya perizinan. Terkait poin pembiayaan, Kemenkeu menyiapkan subsidi dan juga insentif. Perbankan juga menyediakan KPR ringan, tenor panjang, dan juga bunga yang rendah yang sinkron dengan program pemerintah. Terkait pelaksanaan, pengembang siap membangun dengan dukungan kemudahan perizinan dan insentif. Juga tim teknis dari Kementerian PKP memastikan standar teknis penggunaan teknologi
prefabrikasi, serta pelatihan tenaga kerja. Dari LSM juga menekankan keterlibatan masyarakat lokal agar program tepat sasaran, adil, dan memberi manfaat ekonomi. Dan untuk poin transparansi dan akuntabilitas, media mendorong komunikasi publik yang jelas, serta tim monitoring dan evaluasi menyiapkan dashboard progress real time untuk memastikan pembangunan tepat waktu, berkualitas, dan juga sesuai aturan. Oke, demikian rapat hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya ya, Bapak semua ya. Waalaikumsalam Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Terima kasih semua. Pak, terima kasih Terima kasih semuanya Bapak semuanya. Ibu. Bapak Ibu merdeka.